Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dari program studi akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pengolahan data sekunder menggunakan eViews. Di sini saya menggunakan eViews versi 12 yang student-lite. Sebelum lanjut mengenai data sekunder ini di eViews, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang regresi data panel. Regresi data panel sendiri merupakan metode statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau beberapa variabel independen dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari beberapa entitas seperti individu, negara, perusahaan, dan lain sebagainya selama beberapa periode waktu. Nah, data panel ini menggabungkan antara data cross-section dan time series sehingga memungkinkan kita untuk mengatasi beberapa keterbatasan dari kedua jenis data tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data dari kurang lebih 9 bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu ada BT Bank BCA, BNI Syariah, BRI Syariah, Syariah Bukopin, Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin, Bank Aceh, dan juga Bank Syariah Mandiri dengan jangka waktu tahun dari 2012 sampai 2016, sekitar 5 tahun. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada ROA, ada size, ada DAR, NPF, sukuk, dan juga ISR. Nanti akan kita uji bersama-sama menggunakan eViews 12. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu eViews-nya terlebih dahulu. Kita create a new eViews work file. Lalu work file struktur type-nya kita isikan dengan balance panel. Kita pilih frekuensinya itu tetap annual dan start date-nya itu 2012, end date-nya itu 2016, dan number of cross section-nya adalah 9 karena kita menguji 9 perusahaan tersebut. Untuk work file names-nya itu opsional dan disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan nama data panel bank. Jika sudah, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada work file data panel bank. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita buatkan dia terlebih dahulu sebuah rumah atau tempat lah istilahnya untuk menaruh angka-angka tadi seperti ROA, size, NPF, dan suku. Oke, itu caranya dengan mengklik objek, kita new object, lalu kita pilih series. Nah, namanya itu kita ganti ROA. Maaf. Nah, kita terus buat itu sampai tadi terakhir yaitu ISR. Kita kerja dulu. Ada size ya, selanjutnya. Size, kita cek lagi. Kita pilih DAR, cek lagi. NPF, lalu ada suku. Kita masukkan ruangnya, angka ruangnya. Pertama langsung kita exit saja jika sudah. Lalu selanjutnya itu ada size. Kita masukkan, kita edit angkanya. Lalu yang selanjutnya itu ada DAR. Kita masukkan juga angkanya. Copy, edit. Setelah DAR kita lanjutkan ke NPF. Edit juga. Lalu suku. Copy, edit. Nah, yang terakhir itu ISR, sepertinya saya agak kelupaan untuk menambahkan, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu semua datanya itu sudah benar. Di sini saya akan membuat objek baru, objek ISR. Sama seperti sebelumnya, kita edit, lalu silang. Nah, jika sudah kita buat rumahnya seperti ini, kita melakukan yang namanya teknik
kita pilih teknik pemilihan model regresi data panelnya. Kita uji data tersebut menggunakan 3 teknik pemilihan, yaitu ada uji Chow, ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiply. Nah, uji Chow ini itu untuk menguji apakah lebih baik menggunakan yang namanya common effect atau fixed effect model. Untuk uji Hausman sendiri lebih baik menggunakan fixed effect atau random effect, dan uji LM itu sendiri lebih baik menggunakan metode common atau random. Ya, teman-teman. Kita lanjut mengklik selanjutnya quick. Kita estimate equation. Kita isikan datanya. RC, kita lihat size, ROA, NPF, DAR, dan suku. Nah, harusnya kita ke cross sectionnya, kita pilih non dulu dan periodnya non, akan muncul tampilan seperti ini. Ada dependent variable ISR, metodenya panelis square, variabelnya sendiri ada size, ROA, NPF, DAR, suku, muncul dia koefisiennya, study errornya, statistiknya, dan juga probabilitasnya. Jadi kita menguji yang namanya uji Chow, ya teman-teman. Caranya itu, yang pertama, uji Chow itu untuk memilih model apakah sebaiknya menggunakan common effect atau fixed effect. Nah, dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, section dan chi-square. Itu akan mengikuti CM jika kita lihat probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square-nya adalah lebih dari 0,05. Akan mengikuti FEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square-nya itu kurang dari 0,05. Lalu kita uji dia. Kita pilih estimate-nya lagi, cross sectionnya kita pilih yang fix. Kita ganti ke fix, periodnya tetap non. Ke view kita pilih fix atau random effect testing. Nah, kita pilih yang random dan fixed effect, likelihood ratio. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, probabilitasnya cross section F dan juga cross section chi-square. Kita dulu biar kita ingat. Kita pindahkan ke Word biar lebih mudah. Probabilitasnya itu 0,74 untuk section F dan section chi-square-nya itu 0,56. Kita tandai. Nah, yang dilihat yang bagian situnya nilai probabilitasnya. Karena keduanya itu nilainya sudah lebih dari 0,05, maka dinyatakan bahwa metode ini menggunakan CEM. Lalu yang kedua itu kita estimate lagi di panel optionnya, kita ganti untuk pengujian Hausman. Kita pilih yang cross sectionnya ganti random, periodnya tetap non. Lalu kembali lagi ke fix atau random effects testing, kita pilih yang correlated random effects atau Hausman test. Kita dapatkan cross section randomnya. Di bagian probabilitasnya kita lihat. Pindahkan lagi ke Word biar lebih mudah dan lebih bisa diingat. Nah, uji Hausman sendiri itu digunakan memilih model apakah sebaiknya menggunakan REM atau FEM. Hipotesisnya itu model mengikuti REM jika nilai probabilitas cross-section randomnya lebih dari 0,05, mengikuti FEM jika nilai probabilitas cross-section randomnya itu kurang dari 0,05. Di sini. Karena dia tadi
dilihat probabilitasnya 0,68, maka lebih dari 0,05. Yang terpilih adalah rem. Lalu kita uji lagi dia dengan uji LM. Kita estimate lagi, kita pilih cross sectionnya, ganti ke non, sama-sama non dua-duanya, view, fixed random effect testing, dan ke meter. Nah, akan muncul test for random effect-nya. Kita lihat bagian cross sectionnya, berspagannya. Kita copy terlebih dahulu. Kita pindahkan ke Word. Nah, uji Lagrange multiplier atau uji LM ini digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya menggunakan random atau common effect CHAM. Nah, hipotesisnya itu model mengikuti CHAM jika nilai probabilitas cross section berspagannya lebih dari 0,05. Nah, model mengikuti rem itu jika nilai probabilitas cross section berspagannya kurang dari 0,05. Lalu karena didapatkan nilainya adalah 0,25 lebih dari 0,05, maka metode yang terpilih adalah CHAM. Maka kesimpulan model regresi data panel yang akan kita gunakan itu dari uji Chow sendiri, kita dapatkan pengujian antara CHAM versus dengan FEM, kita dapatkan hasilnya CHAM, uji Hausman kita dapatkan hasilnya REM, dan uji LM kita dapatkan hasilnya adalah CHAM. Nah, maka berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam hipotesis dan persamaan regresi data panel tersebut adalah model Common Effect Model atau CHAM. Maka kita lanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik sendiri itu merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan OLS atau Ordinary Least Square. Nah, regresi data panel berbasis OLS ini biasanya digunakan apabila datanya itu memiliki model CHAM ataupun FEM. Nah, jika yang didapatkan adalah model REM, maka dia tidak perlu dilakukan yang namanya uji asumsi klasik karena dia berbasis GLS atau General Least Square. Dan uji asumsi klasik sendiri itu terdiri dari yang namanya uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Nah, walaupun berbagai banyak pengujian yang dilakukan, itu tidak dilakukan semuanya karena yang paling utama itu adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang diperlukan. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan yang namanya uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita lakukan karena untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Caranya yaitu kita klik pada panel bagian atas ini, quick, ke grup statistik, lalu pilih correlation. Kita isikan namanya, itu ada ISR, lalu size, bahwa NPF, DAR, dan suku. Lalu kita oke. Nah, dari tabel ini, korelasi ini tidak terlihat dan tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Maka dapat disimpulkan itu data ini tidak terjadi multikolinearitas. Dalam artian bagus karena tidak terjadi hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu kita melakukan yang namanya uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteros ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, caranya yaitu dengan pertama kita estimate lagi datanya, lalu dua-duanya non, kita akan dapat hasil seperti ini. Kita pilih name,
IQ1 yaitu equation 1 kita namakan view, kita pilih residual diagnostik, pilih yang cross section dependent test. Nah, maka akan didapatkan data seperti ini. Kita lihat di bagian bersebagian LN-nya probabilitasnya 0,1695. Nah, hipotesisnya itu jika nilai probabilitas persebagiannya lebih dari 0,05, maka dia artinya diterima. Tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Kalau dia di bawah 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas karena dilihat 0,16. Dengan demikian disebutkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan yang namanya uji kelayakan model atau UJF. Nah, uji kelayakan model ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain modelnya itu fit atau tidak. Nah, hipotesis dalam UJF itu ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan probabilitas. Itu caranya dengan kita estimate lagi. Estimate. Nah, option non. Oke. Nah, maka akan dapat hasil seperti ini. Kita lihat yang bagian F statistiknya. Kita lihat F statistik dan probabilitas F statistiknya. Didapatkan bahwa F statistik ini itu sekitar 7,56 dan probabilitas F statistiknya 0,0048. Nah, berarti dengan demikian kalau berdasarkan F tabel, maka didapatkan F statistiknya itu 7,56 dan F tabelnya itu 2,45 dengan nilai probabilitas F statistiknya 0,0048, lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa diterima. Dan demikian bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku itu bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, yang kedua itu kita lihat untuk koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square, maka akan semakin baik karena mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kita lihat R-square-nya, hanya R-square-nya saja, yaitu sebesar 0,492267. Maksudnya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR itu dapat dijelaskan oleh size, ROA, NPF, DAR, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya itu sebesar 50,8% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita melakukan yang namanya uji T. Nah, uji T itu menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesisnya itu ada dua, berdasarkan perbandingan tes statistik dengan T tabel dan juga berdasarkan probabilitas, hampir sama dengan UJF sebelumnya. Jadi kita di sini lebih melihat T tabelnya dengan tes statistik. Untuk probabilitasnya sendiri masih sama, antara lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,05. Didapatkan bahwa di sini kita melihat tes statistiknya dan juga probabilitas dari size sampai suku. Nah, nilai tes statistik perusahaan size-nya itu kita dapatkan bahwa sebesar 5,34. Yang dimana T tabelnya sendiri kita ambil tingkat yang 5% di baris ke 39. Dapatkan nilai T tabelnya itu sekitar 2,02. Dengan demikian bahwa
tes statistik itu lebih besar daripada T-tabel 5 dan juga 2. Dan nilai probabilitas itu lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa size ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, yang kedua itu ada ROA. Kita dapatkan bahwa tes statistik ROA itu ke sekitar 0,89, maka lebih kecil dibandingkan T-tabel, dan probabilitasnya itu 0,37, lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel ROA ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang ketiga itu NPF. NPF itu kita dapatkan sebesar 2,37, maka dia lebih besar daripada T-tabel yang adalah 2,02, dan nilai probabilitas yang didapat 0,022, yaitu lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel NPF ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang selanjutnya itu kita ke DAR. Dan itu didapatkan sekitar 1,40, lebih kecil dibandingkan T-tabel, dan nilai probabilitasnya itu adalah 0,16, lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel DAR ini memiliki ketidakadanya pengaruhan terhadap ISR. Dan yang terakhir itu untuk variabel suku, tes statistiknya itu 0,38, yang mana lebih kecil dibandingkan T-tabel, dan probabilitas yang didapat adalah 0,70, lebih besar daripada 0,05. Disimpulkan bahwa variabel sukuk ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, berikut sudah penjelasan terkait penggunaan e-views. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penjelasan maupun kesalahan dalam perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Sekian dan terima kasih.